Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai fungsi hadis sebagai bayanut tafsir, yaitu hadis menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan hadis ini atau bayanut tafsir ini terdiri atas 3 macam. Pertama, bayanut tafsil, yaitu hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara rinci, ya, dari ayat yang bersifat mujmal. Yang kedua, bayanut takyid, ya, yaitu hadis memberikan penjelasan yang sifatnya pembatasan terhadap ayat-ayat yang bersifat mutlak. Dan yang ketiga adalah bayanut takhsis, hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum yang penjelasannya itu bersifat mengecualikan atau mentakhsiskan, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu bayan at-takyid. Hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat memberikan pembatasan. Kita langsung mengambil contoh saja, ya. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 38, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma, ya, jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Wasariku artinya pencuri laki-laki, wasarikatu pencuri perempuan, ya. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya, ya. Maksudnya kedua, baik laki-laki ataupun perempuan, bukan potong kedua tangannya. Kalau diterjemahkan terbalik, itu implikasi hukumnya pasti sangat berbeda. Nah, ayat ini secara jelas dan tegas bahwa pencuri itu berdasarkan ayat Al-Quran ini harus dipotong tangannya, karena itu perintah, ya, perintah. Jadi faqta'u, maka potonglah tangan keduanya. Nah, ini ayat termasuk kategori bersifat mutlak. Mutlak itu ya miriplah dengan istilah bersifat umum, mencakup siapa saja. Pokoknya siapapun mencuri harus potong tangannya, itu perintah Al-Quran. Nah, disinilah kemudian perlu penjelasan dari hadis. Apa? Satu, tidak semua orang mencuri, ya. Jadi salah satu diantaranya, kalau yang mencuri itu adalah orang gila, maka tidak perlu dipotong tangan. Itu namanya dibatasi. Kalau yang mencuri itu adalah orang yang masih dalam kategori belum dewasa, masih anak-anak, maka itu tidak boleh diberlakukan hukum potong tangan. Ya, ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, raf'ul kalam. Jadi kalam, penetapan hukum itu diangkat, dibebaskan, ya, ansalasin, dari 3 kelompok. Pertama, anin naimi hatta yastaiqizah, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang tertidur, itu artinya dalam keadaan tidak sadar, lalu kemudian bermimpi atau ngigau, lalu kemudian mengambil sesuatu, itu tidak dikenakan hukum. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalima, yaitu anak-anak. Nah, sampai dia bermimpi basah, maksudnya sampai dia berusia dewasa. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta ya'qila, dalam hadis hatta yafiqah. Jadi seorang yang ketiga ini adalah orang gila, ya, sampai dia betul-betul sembuh dari kegilaannya, sudah sadar kembali. Nah, ini hadis termasuk kategori bayanut takyid, ya.
memberikan penjelasan terhadap ayat 38 surah Al-Maidah tadi ini, bahwa pencuri yang dimaksud dalam hadis ini adalah pencuri yang tidak masuk kategori orang yang masih tertidur, tidak masuk kategori anak-anak, dan tidak termasuk kategori yang sedang mengidap penyakit gila. Nah, jadi ini hadis memberikan pembatasan. Jadi tidak bisa pukul rata, pokoknya kalau sudah pencuri harus potong tangan. Tidak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan penjelasan ayat ini. Inilah, atas dasar hadis inilah kemudian para ulama fikih memberikan syarat-syarat bagi pencuri yang boleh diberlakukan hukum potong tangan sebagai berikut. Nah, diantaranya yang disebutkan dalam hadis ini. Ini yang dimaksud dengan bayanut takyid, berikan pembatasan. Yang kedua adalah tentang nilai yang dicuri, ya, barang yang dicuri. Ya, karena kalau semua pencuri mencuri sandal, mencuri, pokoknya apa saja dicuri harus potong tangan. Oh, enggak juga. Nah, ini nabi bersifat mutlak, karena dalam hadis ini memang tidak, dalam ayat ini tidak ada keterangan lebih lanjut. Nah, karena tidak ada keterangan lebih lanjut itu, maka inilah kemudian hadis datang memberikan penjelasan. Salah satu diantaranya ini kitab apa nih? Rawaiul Bayan, ya, tafsir ayatil ahkam minal Quran. Ini karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ini tafsirnya ini. Nah, dalam ketika Syekh Ali As-Sabuni memberikan tafsiran terhadap Al-Maidah 38 ini, beliau mengemukakan beberapa pandangan para ulama bahwa berapa nilai barang yang dicuri itu lalu kemudian boleh diberlakukan hukum potong tangan. Nah, jadi terdapat beberapa pandangan ulama, khususnya dalam ulama-ulama mazhab. Tapi semua ulama mazhab ini mengacu ke beberapa hadis yang memang antara satu dengan yang lain yang berbeda. Kalau dalam mazhab Syafi'i, itu menggunakan hadis yang diriwayatkan juga Imam Bukhari ini, la qat'a illa fi rubu'ah dinarin, bahwa tidak boleh diberlakukan hukum potong tangan kecuali sampai pada rubu'ah dinarin atau fasaida. Jadi minimal seperempat dari dinar. Dinar itu mata uang emas pada zaman Nabi atau lebih. Jadi kalau sudah sampai pada senilai dengan itu, maka itu hukum potong tangan. Inilah berlaku dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Nah, kalau dalam mazhab Abu Hanifah, mereka menggunakan hadis yang bersumber dari Imam An-Nasai, yaitu mengatakan Nabi SAW bersabda, la qat'ah, tidak boleh diberlakukan hukum potong tangan, ya, fi maduna asyrati darahima. Jadi kalau nilai barang yang dicuri itu dibawa dari 10 dirham. Ya, 10 dirham ini agak lebih tinggi, karena kalau seperempat dinar dalam hitungan pada zaman Nabi itu, dirham itu mata uang perak, ya. Jadi kalau seperempat itu, karena 1 dinar itu sama dengan 12 dirham. Jadi kalau seperempatnya berarti kan 3 dirham. Nah, ini nilainya agak kecil. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah menggunakan hadis riwayat An-Nasai ini, yaitu ya minimal 10 dirham. Jadi kalau dibawa 10 dirham tidak boleh hukum potong tangan. Nah, para ulama ketika membandingkan antara dua ini cenderung lebih bagus menggunakan hukuman yang paling besar nilainya, supaya tidak terlalu gampang dan mudah memberikan hukuman sanksi potong tangan itu. Maka diambil yang paling tinggi. Inilah yang banyak dipakai. Tapi persoalan masalah jumlah itu persoalan lain. Yang jelas ingin kita sampaikan pada materi ini adalah di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu selalu ada kaitan dengan penjelasan dari hadis. Ya, kalau yang lalu kan kita memberi keterangan bahwa penjelasannya bersifat rinci. Kalau ini penjelasan bersifat membatasi. Nah, jadi makanya para ulama tafsir memang salah satu syaratnya juga mengerti tentang kaidah-kaidah seperti ini. Nah, begitu juga dalam ayat ini yang namanya tangan, yang tangan yang mana, ya? Apakah ini dimaksud dengan tangan mulai dari jari dipotong atau sampai pergelangan, atau sampai siku, atau sampai sini nih. Nah, ini yang kemudian juga tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka itulah
yang kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan yang bersifat membatasi. Dalam prakteknya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihukum batasan hukum potong tangannya itu berlaku pada ini, ya, jadi pergelangan. Nah, jadi sekali lagi inilah contoh bahwa kehadiran hadis dalam memberikan penjelasan ayat Al-Quran secara pembatasan itu semakin memperjelaskan bahwa hubungan antara ayat dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan. Ya, satu. Nah, yang kedua, kita bicara misalnya di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan persoalan wasiat. Ya, dalam ayat Al-Quran juga dituntut salah satu ajaran Islam itu ada namanya wasiat. Ya, wasiat itu pesan dari orang yang hidup, tapi pesan itu berlaku setelah dia meninggal. Nah, di surat An-Nisa ayat 12, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audainin. Jadi sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya. Ini masalah warisan. Jadi warisan jangan dulu dibagi, ya, sebelum wasiatnya itu dipenuhi atau utangnya. Jadi kalau ada orang meninggal, tanya dulu sebelum meninggal apakah dia pernah berpesan. Jangan sampai dia berpesan bahwa sebagian hartanya sekian itu dia wasiatkan tuh membangun pondok, membangun masjid, membangun rumah sakit dan seterusnya. Nanti kalau sudah selesai semua pesan itu, baru warisan dibagi. Jangan diwariskan semua, nanti tidak ada tersisa. Ya. Begitu juga utangnya. Nah, itu audainin, utangnya dulu diberesin. Ya, kalau ada utangnya sekian, nah itulah biasa ada ahli waris itu mengumumkan kepada seluruh yang pernah memberikan utang kepada orang tuanya segera dilapor, karena tidak boleh dibagi warisan sebelum keduanya terpenuhi. Nah, khusus persoalan wasiat ini dalam ayat ini berlaku secara mutlak. Pokoknya wasiat. Nah, nanti hadis yang datang memberikan penjelasan bahwa tidak semua harta yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal itu bisa diberlakukan, tapi ada batasan jumlah. Ya, ada batasan jumlah. Berapa? Nah, ini diperjelas oleh hadis, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Ada berapa imam hadis meriwayatkan, Bukhari, Muslim, termasuk Tirmidzi, Nasai dan seterusnya, yang bersumber dari sahabat yang satu, ya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika lagi sedang sakit keras, ya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya, ya, menjenguk. Di saat Rasulullah ada di sampingnya, Sa'ad bin Abi Waqqas inilah bertanya, dialog, ya Rasulullah, ya jangan sampai saya udah meninggal ini, mungkin udah terasa sakitnya keras itu, bertanyalah, ya Rasulullah, gimana saya mau semua harta kekayaan saya ini saya wasiatkan untuk diberikan kepada ini. Kata Rasulullah, jangan, tidak boleh. Nah, lalu ditanya, bagaimana kalau saya wasiatkan 2/3? Oh enggak, nah, saya wasiatkan separuhnya. Oh tidak boleh, nah, jangan. Nah, lalu terakhir dia tanya lagi, kalau wasul sepertiganya, disinilah kemudian Nabi mengatakan wasulusu kasir. Sepertiga itu ya cukuplah. Sepertiga itu sudah banyak, ya sudah banyak. Jadi atas dasar dialog ini, ketika Rasulullah memberikan pembatasan terakhir wasulusu kasir, antada'a warasataka agunia'a khairun, ya. Khairum min an tad'ahum alatan yatakaffafunan nasa fi aidihim. Artinya sepertiga yang kamu wasiatkan itu akan diberikan kepada orang lain itu sudah banyak, karena kamu meninggalkan ahli warismu, maksudnya anakmu itu sebagai ahli waris dalam keadaan kaya kau tinggalkan, itu khair, itu jauh lebih baik, ya, an tad'ahum, daripada engkau meninggalkan mereka alatan yatakaffafunan nasa fi aidihim, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, ya, dalam keadaan yang kemudian menjadi beban dan tanggung jawab bagi orang lain. Nah, ini juga pesan bahwa
sampai kita pun mau meninggal dunia tetap ada rasa tanggung jawab itu, ya. Jadi tidak boleh kita meninggalkan generasi yang lemah, selain lemah iman, lemah ilmu, termasuk lemah ekonominya. Ini pesan hadis ini, ya. Tapi itu persoalan lain lah dari segi konten. Tapi yang kita mau jelaskan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan bahwa sulusu kasir, bahwa sepertiga itu sudah sangat banyak, maka inilah kemudian yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwa batasan maksimal yang boleh diwasiatkan ketika orang meninggal dunia adalah paling banyak sepertiga dari harta warisnya. Nah, jadi hadis ini disebut dengan bayanut taqyid terhadap ayat di surah Al-Baqarah tadi ini berkaitan masalah wasiat itu yang bersifat mutlak. Ya, jadi itu yang disebut dengan bayanut taqyid. Begitu juga dalam persoalan warisan juga ini di surah An-Nisa. Kalau ini kan surah An-Nisa ayat 12. Nah, ayat sebelumnya itu berkaitan dengan yusikumullahu auladakum ya lidzakari mislu hazil unsayaini. Jadi itu memberikan penjelasan tentang Allah telah ya mewasiatkan, ya, menetapkan suatu hukum bagi seorang yang meninggal dunia, maka anaknya itu auladakum, anakmu itu akan menjadi pewaris. Ya, bagi laki-laki akan mendapatkan 2 bagian, ya, yang sebanding dengan satu, untuk perempuannya 1. Nah, persoalannya di sini adalah bukan persoalan jumlah bagian, tapi persoalan hubungan antara anak dengan orang tua. Bahwa pokoknya kalau ada orang tua meninggalkan ahli waris, maka anaknya itulah sebagai ahli warisnya. Nah, ini yang bersifat mutlak. Nah, kemudian kemutlakan ayat ini itu dibatasi oleh hadis. Ya. Apa hadisnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa la yarisu al muslimu al kafira wala al kafiru al muslima. Ya, bahwa artinya begini. Seorang muslim ya tidak boleh mewarisi orang yang kafir. Wala al kafiru al muslimah, dan seorang yang kafir juga tidak boleh mewarisi orang yang muslim. Jadi orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Nah, ketika orang tuanya dengan anaknya yang tadi hubungan saling mewarisi ini sudah berbeda keyakinan, maka itu sudah tidak berlaku. Ini namanya pembatasan, bayanut taqyid. Nah, jadi kalau baca ayat ini juga ada penjelasan di hadis, tapi penjelasannya bersifat memberikan pembatasan. Nah, jadi kalau apakah anaknya yang muslim, ayahnya yang murtad, atau sebaliknya, pokoknya kalau sudah berbeda itu tidak boleh saling mewarisi. Inilah yang disebut dengan bayanut taqyid. Nah, inilah hadis. Ya. Nah, begitu juga wala yarisu al-qatilu lil maqtuli minhu syai'a. Jadi seorang yang membunuh ya tidak boleh mewarisi pada orang yang dibunuh. Ya, mungkin ayahnya kaya raya, lalu ada anak yang tidak sabar, cepat-cepat dia mewarisi harta kekayaan ayahnya, dia racun ayahnya, dia bunuh, bikin konspirasi, membayar pembunuh bayaran, lalu kemudian ayahnya meninggal dunia. Ternyata diketahui bahwa ternyata otak dari semua pembunuhan ini adalah didalangi oleh anaknya sendiri. Karena dia terlibat selaku pembunuh terhadap orang tuanya, maka dia tidak boleh mewarisi. Ini namanya pembatasan. Bayanut taqyid. Jadi sekali lagi memang untuk menafsirkan Al-Quran sekali lagi tidak cukup dengan menggunakan terjemahan, apalagi menggunakan logika-logika, asumsi-asumsi, itu tidak boleh. Itulah sebabnya sejak awal dari dulu sampai detik ini para ulama memberikan batasan-batasan tentang syurutul mufassir, bahwa syarat-syarat seorang memfasir Al-Quran itu harus mengetahui banyak hal, diantaranya kaidah hadis, kaidah ilmu hadis, ya, dan kaidah-kaidah yang lain. Saya kira inilah sekedar gambaran mengenai fungsi hadis sebagai bayanut taqyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat
Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.